Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu Aku dong. Kali ini kita datang dengan sebuah tema yang sedikit berbeda, yaitu berjuang mencari keadilan. Seringkali kita hidup itu berusaha untuk mencari sebuah yang namanya keadilan dalam kehidupan. Tapi apakah itu dapat semua orang menerimanya? Ataukah itu adalah sebuah perjuangan sampai akhir hayat? Ataukah itu juga ternyata sebuah perjuangan yang tidak menghasilkan? Tapi sekali lagi, ya namanya mencari keadilan, pastinya semua orang berharap seperti itu. Tapi sebenarnya seringkali ada banyak sisi, ada banyak cerita, ada banyak kisah dalam menjalaninya. Sekali lagi ya, inilah tema, yaitu berjuang mencari keadilan. Tuhan adalah adil, tapi banyak orang berkata hidup selalu tidak adil. Dan hari ini kita berhadapan dengan orang yang sedang mengalami sepertinya hidup ini sungguh tidak adil. Boleh perkenalkan nama dan kemudian juga kejadian apa yang menimpa hidup ini? Perkenalkan, nama saya Ibu Susila. Kejadian yang menimpa hidup saya itu bermula pada saat saya hamil anak ketiga. Pada hamil anak ketiga, saya seperti pada umumnya ibu hamil tidak merasakan apapun. Tapi ketika saatnya saya harus bersalin, melahirkan secara SC, karena saya kebetulan udah SC udah 3 kali, jadi harus sesar lagi. Nah, pas sudah anak yang ketiga saya sudah lahir normal, pas udah pulang, saya kembali ke rumah, sudah selesai operasi, saya kembali ke rumah dan anak saya harus tinggal di rumah sakit karena mengalami kuning, kadar kekuningannya sangat tinggi sehingga dia harus tinggal di rumah sakit. Saya kembali ke rumah, mungkin entah apa yang terjadi, pas jam 11 malam, saya tidak tahu apa yang terjadi. Begitu saya tertidur, ternyata ranjang saya tidur semua sudah bercucuran dengan darah, udah mengalir darah semua, pendarahan hebat, saya pendarahan hebat, dan saya tidak tahu lagi apa yang terjadi. Saya dibawa ke rumah sakit dan saya harus masuk ruang ICU selama 7 hari. Total saya 10 bulan di rumah sakit. 10 bulan? 10 bulan, 1 bulan. 1 bulan. Maaf, 1 bulan di rumah sakit, dan si anak ini juga masih di perawatan karena dia hampir gagal pernapasan. Jadi paru-parunya dia itu seperti ada lubang di sini, misalkan dimasukkan air 1 liter bisa menampung dan suaranya nggak ada. Dia kalau bersuara itu hanya seperti suara kucing, gitu. Mungkin karena itu, goncangan itu yang saya pikirkan, saya pendarahan hebat, saya sudah tidak sadarkan diri lagi selama 1 bulan, sudah 7 hari tidak sadarkan diri, dan saya harus transfusi darah 16 kantong, darah merah ditambah dan darah putih. Nah, di saat itu suami harus berjuang lebih keras lagi untuk bekerja dan mencari uang ekstra, karena pada tahun 2010 belum ada yang namanya BPJS. Jadi semuanya harus ditanggung secara pribadi. Biaya pasti besar sekali ya. Iya. Baru lahiran sesar juga itu biaya, anak di ruangan, dirawat kan setiap hari di ruangan picu. Iya, semua. Terus ini dia harus dirawat selama 1 bulan. Iya. Terus selama 1 bulan tuh juga bayinya juga di rumah sakit ya berarti ya? Saya sudah tidak tahu lagi, yang tahu keluarga. Saya udah dalam keadaan tidak sadar. Jadi benar-benar koma. Iya, saya benar-benar koma, dan dokter berkata, kata keluarga dan suster, saya harapan hidup hanya 5%. Lalu saya dipacu, katanya udah dinyatakan anak-anak sudah dibawa ke rumah sakit. Katanya ibunya sudah tidak ada. Nah, dia masih berumur kelas 5 SD. Masih SD ya? Iya. Anak-anak sudah dibawa, saya sudah dipompa, katanya sudah tidak ada harapan, hanya 5%. Itu awalnya seperti itu. Berarti Rachel ini anak keberapa? Mungkin kenalin dulu dari sisi Rachel. Iya, ini belum selesai nih. Belum kenalkan nih. Perkenalkan, nama aku Rachel Jessica, aku anak pertama dari mama. Oh. Jadi anak pertamanya cewek. Terus pada waktu itu apa yang
Rachel rasain ya, pasti kan sebagai anak pertama masih kecil ya, dan kemudian mama seperti itu, sudah ngerti nggak situasinya, keadaannya, semuanya? Iya. Jadi sebenarnya hari itu tuh aku nggak ngerti. Sebenarnya karena ngeliat semuanya tuh aku udah paham, cuman aku berpura-pura seperti kayak aduh nggak pura-pura nggak ngerti gitu. Karena tapi sebenarnya di dalam hati tuh aku menyimpan. Di dalam hati tuh aku tahu mama sakit, di dalam hati tuh aku tahu keadaan jadi kayak gini, aku tahu papa di penjara, tapi aku tuh menyimpan, aku tuh berasa kayak ya udah pura-pura nggak tahu aja gitu. Nah, aku tuh inget banget waktu itu ada satu ketika pas mama yang udah dibilang hampir meninggal, bahkan udah dibilang meninggal, kita pergi naik mobil, itu tuh dibilang kan mama udah nggak ada, tapi adikku tuh masih anak kecil ya, masih bisa ketawa-tawa, cuman aku tuh udah yang diem, terus aku nangis terus, sampai akhirnya aku tuh inget banget datang ke rumah sakit, ngeliat kondisi mama udah kayak gitu tuh aku tetap nangis gitu. Jadi sebenarnya di hati tuh aku tahu keadaan, mengerti keadaan, cuman aku seperti kayak berpura-pura kayak ya berpura-pura jadi anak biasa yang nggak ngerti gitu. Terus peristiwanya setelah itu apa? Ini tadi kan sebut juga papa sampai masuk penjara ya. Nah, ceritanya bagaimana nih Bu, terus Bu? Nah, selanjutnya yang saya tidak habis pikirkan itu sebulan setelah saya keluar dari rumah sakit, kan masuk bulan November. Saya pulang tahu-tahu sudah Natal. Keluar dari rumah sakit sudah Natal. Di bulan Januari itu saya harus masih belajar berjalan karena memang total HB saya itu sudah tidak terdeteksi. Jadi saya harus belajar jalan, harus semuanya, segala sesuatunya saya harus belajar. Bahkan pikiran pada saat itu memang karena habis koma kayak blank gitu. Jadi kayak orang ngajak ngomong kayak saya nggak mudeng. Jadi 1 bulan itu suami ini harus adalah obrolan meja makan. Iya. Nah, Jadi boleh silakan ambil makan. Iya. Iya, siap. Suami harus bekerja lebih ekstra. Nah, suami bekerja waktu itu memang yang melanggar undang-undang hak cipta, yaitu ilegal tentang hak cipta. Menciptakan Kaset. apa itu? Kaset. Jadi dia menciptakan lagu rohani itu dari kaset dibuat ke video klip. Jadi melanggar undang-undang. Nah, karena harus mencari uang ekstra untuk segala biaya rumah sakit saya, biaya si anak, dan pada saat itu darah cukup mahal ya, kita beli 16 kantong. Belum ada BPJS lagi. Buat BPJS pada saat itu belum ada, kita nggak punya, itu cuma hanya mengandalkan kemampuan pribadi seperti itu. Suami harus bekerja ekstra. Nah, itu tadi dia melakukan copyright itu yang ternyata melanggar, mengakibatkan dia harus masuk ke tahanan, ke penjara. Nah, pada saat dia masuk ke penjara, saya istilahnya belum sepenuhnya normal untuk bisa beraktivitas, masih belajar berjalan. Pada saat dia masuk penjara, dunia terasa runtuh. Saya nggak tahu berkata apa-apa, yang ada di pikiran saya hanya, Tuhan, aku hanya ingin dia bisa kembali bersama saya untuk menjaga anak-anak. Saya tidak bisa berpikir apapun pada saat di penjara. Saya harus berjuang sendiri. Dengan kondisi anak 4 ya berarti ya? Anak-anak 3. Anak 3. Dan yang kecil itu sudah keluar dari rumah sakit? Sudah. Dan sampai sekarang normal? Normal. Puji Tuhan sampai sekarang sudah normal. Sudah normal, dan dia harus berjuang lebih ekstra lagi mencari uang. Yaitu tadi harus masuk penjara untuk memperjuangkan keluarganya. Seperti itu. Hari itu pertama kali ya, kan tadi bilang bahwa sepertinya dunia runtuh, sepertinya Tuhan tidak menolong, ya sepertinya semua orang cuma bisa menekan dan tidak bisa memberikan jalan keluar. Ya, apa yang Rahel rasa ya, maksudnya waktu itu ada yang bantu berdoa dengan ibu seperti itu, papa di penjara, atau terus bagaimana, terus juga siapa yang bantu di rumah? Tapi sebelumnya, ayo silahkan diambil dulu. Cari kue. Ya, kuenya. Kue coklat. Mau yang coklat atau yang pelangi atau risoles. Ya. Waktu itu sih karena masih kelas 5 SD ya, kan aku ngelihat adikku yang paling kecil juga. Yeah.
yang itu tuh bener-bener sejujurnya aku tuh sampai hari ini tuh aku sayang banget sama adikku yang paling kecil, karena aku ngelihat dari dia kecil kan, dia lahir tuh cuma apa ya, kecil, terus cekung, apa dadanya cekung, kalau nafas tuh yang kan masalah yang bolong Yang tadi. bolong itu, kalau iya. nafas tuh sampai yang ngik cuma gitu doang suaranya, jadi setiap kali nafas tuh dia ada suaranya gitu. Waktu itu yang aku terpikirkan tuh sebetulnya aku ngerasa kayak bener sih yang dibilang, kayak Tuhan tuh nggak adil, karena dari kecil tuh aku tuh dari kecil ya beradalah, maksudnya mama papa semua tuh sayang banget sama aku hidup kecil ya bisa dibilang manja, hidupnya enak, terus sampai suatu saat tiba-tiba ngelihat kondisi mama harus masuk rumah sakit dan papa harus di penjara, itu tuh buat aku jadi anak kecil ya, tapi aku harus belajar untuk dewasa, aku harus belajar untuk bisa memperhatikan adik-adik aku, apalagi adik aku yang paling kecil kan, karena di rumah tuh kalau mama lagi ngurus-ngurus tuh kadang kan yang di rumah cuma aku, adik, sama ada satu saudara lagi gitu. Jadi mama juga kan masih susah jalan waktu itu iya, ya? mama masih susah jalan, perutnya masih kayak masih Abis sesar habis juga sesar, kan. terus tapi mama harus pergi ke sana ke sini untuk ngurus papa dan lain sebagainya. Nah, kondisi ibu bagaimana? Maksudnya waktu itu ibu memilih untuk berdoa atau bersyukur dalam segala keadaan yang sangat mengerikan, atau sebenarnya ibu hari itu marah sama Tuhan dan merasa tidak ada keadilan ya? Nah, ini apa sebenarnya pergumulan yang hari itu ibu rasakan? Jujur kalau boleh saya berkata, mungkin pada saat itu merasa Tuhan itu tidak adil. Saya sempat berkata begitu. Tuhan itu ada di mana? Kenapa harus saya menerima seperti ini? Saya baru dari koma dan harus menerima cobaan seberat ini. Yang lebih menyakitkan lagi, ketika anak saya yang nomor 2 bertanya, dia masuk rumah sakit, dia sakit karena dibully sama temannya. Saya tahu, papa kamu di penjara, papa kamu penjahat. Jadi anak saya ini menangis dan pulang, dia demam, saya bawa ke rumah sakit. Pas di rumah sakit dia bilang, mama mau ngomong yang jujur, sebenarnya aku tuh nggak sakit, tapi aku hanya mikir, kata teman-temanku tuh papa di penjara, kalau orang di penjara itu pasti penjahat. Saya berkata sama anak saya bahwa tidak semuanya orang yang masuk penjara itu orang jahat, nak. Saya bilang seperti itu ke anak saya. Saya kasih penjelasan sama, iya mak, kalau di penjara itu pasti sudah penjahat, mak. Tidak, nak. Akhirnya suatu saat saya harus bawa dia ke sana. Saya bawa anak saya menunjukkan bahwa meyakinkan anak bahwa papanya itu tidak berada di penjara. Waktu itu pas di penjara saya bawa dia, papanya kan kalau udah dari, saya diusahakan untuk tidak memakai baju penjara yang warna oranye. Karena saya bilang papamu sedang ada latihan, saya bilang ada latihan untuk menjadi satpam, saya bilang gitu. Nanti kalau dari sini papa jadi satpam, saya bilang seperti itu. Oh iya mak, pas dia udah ngeliat papanya seperti itu dia yakin. Namun perjuangan saya nggak sampai di situ. Pas dia masih ditahan di Polda, belum dipindah ke rutan, saya harus berjuang. Berjalan saya naik bus, ternyata Polda itu begitu luas. Saya turun di sisi A, ternyata saya harus berjalan di sisi B, harus saya kelilingi. Pada saat itu kondisi belum benar-benar fit. Maaf, saya sampai harus buang air kecil di celana karena saya kan angkat rahim, akhirnya yang saya koma. Saya angkat rahim dalam kondisi operasi belum pulih banget, di dalam masih namanya angkat rahim, operasi besar. Saya harus berjalan dari A ke B yang begitu jauh dalam kondisi gerimis. Saya sampai sempat dicurigain di sana. Ada apa ibu kok di sini, kok seperti orang kebingungan. Dan pada saat saya membesuk dia di lantai 4, saya nggak bisa berjalan ke lantai 4 dengan naikin anak tangga. Saya menangis, kebetulan ada poluan di situ. Saya menangis, Bu, kondisi saya sedang seperti ini. Saya habis operasi angkat rahim. Dan seketika di sana pada menangis ngeliat kondisi saya, emang udah tinggal tulang belulang, hanya 43 kilo berat badan saya. Aduh ibu, kenapa seperti ini? Iya bu, suami saya memperjuangkan keluarga saya. Suami saya harus berjuang untuk membeli darah, saya habis operasi besar seperti ini. Saya bilang seperti itu. Perjuangan saya berat, sangat berat. Saya bertanya pada saat itu, Tuhan berada di mana? Saking saya, ini nggak adil, saya merasa ini nggak adil buat saya nggak merasa nggak adil. Seperti itu bu. Sebenarnya tuduhan suami dan waktu itu
yang Berapa lama? suami itu berapa lama? Suami harus dituntut dan kemudian masuk penjara berapa lama? Iya, tuntutannya dituntut pada saat itu harus 5 tahun penjara. Itu sudah ada, saya sudah baca tuntutannya. Tuntutan di atas 9 tahun, putusnya bisa 5 tahun penjara. Ini 5 sampai 9 Iya. kira-kira gitu. Atau bisa lebih lagi. Iya, tuntutan 9, jadi jatuhnya bisa di 5 tahun. Putusannya 5 tahun. Jadi saya harus berusaha bagaimana supaya tidak sampai selama itu, karena memang seperti yang bilang, dia bukan penjahat atau perampok atau pembunuh, hanya memang melanggar undang-undang tentang Hak cipta. hak cipta. Saya harus bersusah payah, saya harus pergi dengan inisiatif saya sendiri tanpa ada yang mengajari saya. Dia dipindah ke kantor kejaksaan, saya mendatangi kejaksaan, saya menangis di sana. Saya bilang ke ibu jaksa, saya temuan ibu jaksa, bantu suami saya. Suami saya itu bukan penjahat, suami saya hanya memperjuangkan hidup saya untuk membeli kantong darah buat saya waktu itu. Dia terpaksa melakukan hal ini karena saya pada saat itu harus benar-benar butuh biaya yang sangat besar. Saya bicara, saya tunjukkan, saya habis angkat rahim, Ibu. Saya bawa anak saya yang kondisi dadanya seperti ada cekungan di sini yang hanya bersuara. Saya dibantu dengan ibu saya yang pada saat itu udah berusia 68 tahun, yang kondisinya juga dalam keadaan sakit. Saya bertiga ke sana. Saya mohon untuk belas kasihan jaksa sama panitera di sana. Saya kasih tahu seperti apa kronologisnya semuanya, sehingga suami saya melakukan hal itu, meskipun saya tahu itu adalah hal yang melanggar dan salah, tapi saya ingin tetap berjuang bagaimana supaya hukumannya mendapat keringanan seperti itu. Akhirnya di masa seperti itu Rahel bagaimana? Apakah putus asa atau kemudian bantu berdoa? Iya, itu yang tadi seperti aku bilang, awalnya tuh aku merasa kayak Tuhan tuh nggak adil, kayak mama udah sakit, terus papa masuk penjara dan lain sebagainya. Adik seperti itu. Iya, adik seperti itu, gitu. Cuman seiring berjalannya waktu, sebenarnya kalau pas di kejadian itu tuh aku gak gitu terlalu banyak inget ya. Maksudnya posisinya di situ tuh aku cuman inget bahwa aku tuh pernah satu kali aku masuk kamar tuh aku berdoa ya, dulu kan ya begitu, namanya juga anak kecil gitu, yang doanya cuman tahu kayak Tuhan gitu. Ya aku berdoa cuman kayak Tuhan tolong, aku tuh cuman ngomong kayak Tuhan tolong, cuman itu doang yang bisa keluar dari mulut aku gitu. Tapi sebenarnya yang buat aku sadar tuh ketika aku udah dewasa sih, Bu. Jadi kalau pas ketika sekarang aku udah dewasa, aku melihat bahwa ternyata kalau hari itu nggak terjadi seperti itu, mungkin aku udah jadi orang, aku udah tumbuh jadi orang yang manja, aku udah jadi tumbuh jadi anak yang gak seperti sekarang gitu. Sebuah perjalanan dan kejadian yang sebenarnya seperti memukul dan menghabiskan. Tapi sebenarnya Tuhan sedang menulis sesuatu. Saya percaya dalam hidup ini Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dan seringkali memang harus lewat peristiwa yang sangat tidak mengenakan. Tapi dia sedang merenda sebuah karya yang sangat indah ujungnya. Nah, kembali lagi kepada ibu yang sebenarnya hari itu berjuang untuk mencari keadilan. Ya, kita tahu bahwa suami ibu memang salah, ya, dan sudah sampai dituntut 9 tahun. Ya, tetapi sebenarnya yang ibu cari keadilan, ibu dan suami itu berharap seperti apa? Apakah dibebaskan, ataukah minta keringanan, ataukah ibu mungkin membayar ganti rugi? Hari itu yang ibu perjuangkan apa? Kemudian yang kedua, pertanyaan saya adalah dari pihak yang memasukkan papa ke penjara, ya, apakah ibu pernah bertemu atau meminta keringanan dan mencari keadilan dan berkata tolong saya? Ini bagaimana ceritanya? Ya, pada saat itu yang saya pikirkan, karena saya merasa suami saya sudah salah, untuk bebas tidak mungkin. Saya hanya memikirkan bagaimana caranya supaya ringan. Bagaimana supaya saya harus ringan. Pada saat itu ada oknum, ada orang tertentu yang berusaha, yang bilang sama saya dia bisa bantu
dia bisa bantu dengan uang, sejumlah uang. Saya memberikan sejumlah uang yang tidak sedikit, yang tidak sedikit. Ternyata kita mungkin karena tidak mengerti tentang hukum, saya memang benar-benar buta tentang hukum. Kami ditipu, uang itu lenyap. Sekali lagi saya berkata, adil itu di mana? Tuhan itu di mana? Di mana berada sebenarnya? Masa saya sudah jatuh seperti ini, masih saya harus tega menipu saya? Saya memberikan uang yang tidak sedikit, sudah menguras segala macam. Kami berikan uang itu. Terus dia hanya berkata dengan ibu itu jujur, sebenarnya tidak bisa keluar. Tapi kita hanya bagaimana supaya nanti dia ditahanan, tidak dipukuli, ya, tidak dikerjain, tidak disodomi seperti itu. Saya makin panik, makin terguncang, makin semuanya nggak tahu bercampur jadi satu. Nah, si oknum yang sebenarnya yang bertanggung jawab atas kejadian ini saya nggak bisa. Kalau dibilang lepas tangan, saya nggak ngerti ya. Yang saya rasakan, saya hanya berjuang sendiri. Saya berjuang sendiri. Saya harus berjalan ke sana kemari, harus mencari bagaimana solusinya. Ibarat keluarga seperti udah pasrah, mungkin ya udahlah ya, jalanin aja, udah orang tahu juga di penjara seperti itu. Saya nggak bisa berkata-kata apa saat itu. Nah, pada saat tiba waktunya persidangan, polisi yang menangkap, udah beberapa kali persidangan, ada kali 3-4 kali persidangan, pas keempat untuk putusan, saya berketemu sama polisi yang menangkap suami. Dia lihat kondisi saya yang sangat memprihatinkan. Dia berkata, "Ibu, maafkan saya, Ibu. Tolong doakan istri saya," katanya. "Saya tidak tahu cerita ibu seperti ini, dan saya tidak paham, benar-benar tidak mengerti ibu yang menimpa seperti ini," katanya. Saya dikasih uang pada pas saat di persidangan sudah putus. Memang saya sebelumnya sudah minta tolong sama panitra, sama jaksa. Saya nangis-nangis di kejaksaan, sampai satu ruangan kejaksaan melihat saya penuh air mata. Si ibu ini benar-benar merasa mendapatkan ketidakadilan seperti itu. Mereka menangis semua melihat kondisi saya. Saya minta tolong sama Pak Jaksa, Pak Panitra. Jadi udah pada saat putusan, saya sudah berjuang untuk putusannya, untuk berharap lepas. Mungkin pada saat itu saya nggak berharap untuk lepas, karena saya tahu itu udah salah. Saya berharap supaya lebih ringan. Pada saat itu saya nggak tahu, mungkin pihak jaksa atau pihak polisian entah apa yang mereka pikirkan, akhirnya diputus 14 bulan penjara. 14 bulan penjara, dan seketika emang harapan saya mungkin nggak sampai di 14 bulan. Seketika saya jatuh pingsan, mungkin karena saya udah terlalu capek di persidangan. Saya jatuh pingsan, si polisi minta maaf, mengangkat saya, "Maaf Bu, maaf Ibu, maaf Ibu." Dia memberikan aku pada saat itu uang 200.000. Pada saat itu saya bilang, "Pak, saya tidak butuh uang Bapak," saya bilang. "Iya Bu, saya ngelihat kondisi Ibu seperti ini." "Bener Pak," polisinya menangis, "saya nggak nyangka Ibu seperti ini," katanya. Diselipkan uang 200.000, "Saya minta Ibu untuk makan," katanya. "Saya nggak perlu makan, saya hanya butuh suami saya untuk bisa bersama saya, menjaga anak-anak saya." Saya bilang gitu ke polisinya. Seperti itu. Dan nggak sampai di situ, saya berjuang lagi, harus pergi ke Bapas untuk supaya dapat lebih ringan lagi. Saya harus pergi ke RT, ke RW, yang saya harus naik ojek ke Bapas. Waktu itu kita tinggal di daerah Jakarta Barat. Saya harus naik dalam kondisi badan yang masih gemeter-gemeter, lemas. Saya naik ojek ke Bapas untuk meminta bisa pembebasan bersyarat, kalau enggak pemotongan masa tahanan. Dan saya jadi jaminan suami saya jadi penjaminnya. Dan pihak Bapas berkata, "Ibu harus punya pekerjaan." Wow. Saya bilang, sedangkan baru keluar ya, iya, dan baru sembuh. Sementara untuk bekerja
kondisi saya belum fit, tapi saya yakin saya harus bisa. Memang mencari keadilan sungguh-sungguh sangat-sangat berat. Tetapi sekali lagi ada Tuhan yang tetap peduli dan tetap mengerti. Sekali lagi tetap stay tune di MMA, mertua menantu, akur dong. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Kembali lagi di MMA, mertua menantu, Aku dong. Kita masih dengan sebuah tema yang sama, yaitu mencari sebuah keadilan. Kisahnya begitu mengharukan. Keluarga Ibu Susina dari istilahnya sudah jatuh tertimpa tangga, ditipu lagi ya. Jadi sudah berlanjut-lanjut lah. Tapi boleh dilanjutkan lagi ceritanya Bu, setelah kan menjamin kalau menjamin harus punya pekerjaan. Ini gimana caranya akhirnya? Akhirnya saya mencari pekerjaan ke suatu toko. Saya bekerja jadi sebagai SPG lah istilah katanya ya. Saya jadi kerja di SPG karena kalau orang baru dari keluar dari penjara kan belum tentu langsung bisa dapat kerja. Jadi saya sebagai penjamin, saya bekerja sebagai SPG. Saya membuat surat dari RT RW bahwa saya bisa menjamin suami saya untuk tidak melakukan hal itu kembali. Pihak Bapas mengabulkannya dengan mengurangi masa tahanan 2 bulan. Jadi yang dijalanin total 1 tahun. Jadi akhirnya tetap harus masuk, tapi Iya, cuma 1 1 tahun. tahun. Dari tuntutan 9 tahun. 9 tahun. Sebuah perjalanan yang sangat menyakitkan. Dan ini tidak dialami oleh 1-2 orang. Seringkali kenyataan di dalam dunia ini
Mereka yang jahat, mereka yang bertanggung jawab, mereka yang mengambil keuntungan bisa dengan mudah lepas tangan. Tetapi mereka yang di bawah dan sudah tertekan kembali harus jadi korban. Mereka lebih jadi kambing hitam, padahal mereka sama sekali tidak mengerti. Inilah hidup, inilah dunia. Tetapi biar kisah ini membuat kita belajar bahwa tetap kita bisa mencari keadilan. Walaupun tidak mudah. Dan walaupun ada banyak orang yang semena-mena, tetap ada orang yang berbelas kasihan. Biar bagaimana ada polisi yang akhirnya tahu dan mereka berbelas kasihan. Biar bagaimana ada jaksa, ada panitera yang masih membuka hati sehingga mereka mau berbelas kasihan. Tapi ceritanya tidak pernah sampai di situ. Karena selalu ada Tuhan yang membawa dan merubah segalanya. Bahkan yang mereka-reka segala yang negatif menjadi kebaikan. Dan sekarang di dalam episode yang kedua kita akan mendengar bagaimana Tuhan membawa naik dan terus naik. Dan Tuhan merubah semua yang negatif menjadi yang baik. Ibu boleh makan dulu, sekarang ganti Rachel. Ya, mari Rachel. Melewati itu kemudian apa yang terjadi? Ya, itu balik lagi ke cerita yang tadi awal. Kalau aku tuh masa kecilnya manja banget, bisa dibilang kayak bahkan apa-apa tuh harus sama Mbak, kayak makannya harus ini, harus itu, gak mau makan gitu ini, ya. milih lah. Milih. Masa kecilku tuh bener-bener bisa dibilang, aduh nggak baiklah, manja banget gitu. Sampai akhirnya ada kejadian semua ini tuh berubah 360 derajat lebih bahkan, karena Jangan ya, 360 derajat, nanti 0. Iya, 180. Iya, 180 derajat. Berubah 180 derajat dan semuanya itu masa pendewasaan pas aku SMP. Aku mulai menyadari itu pas SMP. SMP kan papa udah keluar, mama udah balik lagi, tapi memang ekonomi tuh berubah drastis. Aku biasa sekolah di sekolah swasta, aku waktu itu sekolahnya di sekolah negeri. Itu pertama kali aku masuk sekolah negeri, aku shock banget. Ingat banget hari pertama aku jatuh karena roknya kan kalau sekolah negeri panjang ya. Aku tuh jatuh karena roknya panjang dan lain sebagainya. Dan akhirnya karena udah bangkrut, pokoknya udah gak ada uang segala macam, akhirnya kita harus pindah ke Bekasi. Nah, itulah perjalanan dimulai. Itu mulai apa? SMP kelas 8. Kelas 8. Itu dimulai semua perjalanannya. Akhirnya kita memutuskan untuk pindah di Bekasi karena Jakarta udah nggak ada uang untuk hidup lagi, rumah semua udah dijual, udah habis. Akhirnya kita ngontrak di Bekasi. Ngontrak di Bekasi, aku masuk ke satu rumah, aku tuh bener-bener kaget banget hari itu karena ngeliat rumah yang tadinya besar langsung jadi rumah yang kecil tuh kayak shock banget. Dan pertama kali kita pindah itu langsung banjir. Jadi satu hari kita baru pindah masuk langsung baru hari banjir. pertama. Tuh barang semua kerendam, kita semua panik. Aduh gimana, kita nggak pernah kebanjiran dan lain sebagainya. Lucu sih memang kalau gitu. Nah, singkat cerita, karena sekolahku nggak bisa diurus, jadi aku harus tinggal di rumah saudaraku di Jakarta. Sementara papa mama semua di Bekasi, aku sendiri di Jakarta tinggal di salah satu rumah saudaraku. Disitulah aku diproses. Kenapa? Karena aku harus hidup sendiri. Ya, biarpun mama papa pisah gitu ya. Mama papa di rumah, di Bekasi, aku di Jakarta sendiri. Jadi setiap hari Adik-adik semua di Bekasi. Iya, aku sendiri di Jakarta kelas 8 SMP. Aku harus setiap hari Jumat aku harus pulang naik bus patas, bus ompreng gitu, patas sendirian, pulang pergi Jumat, terus Minggu balik lagi. Itu adalah awal mula aku berubah. Dan di sana juga aku sempat tinggal di salah satu rumah saudaraku yang di situ aku mulai proses. Aku mulai kelas 8 SMP aku cuci baju sendiri, yang tadinya aku manja, aku harus cuci rokku yang panjang warna putih tuh sendiri pakai tangan. Semuanya jadi berubah drastis gitu. Sampai akhirnya aku pindah ke Bekasi dan Tuhan perlahan bawa pelan-pelan dan sampai ada satu titik aku punya pemikiran kayak, oh iya juga Tuhan, kalau tadinya aku nggak ada di posisi itu, mungkin sekarang aku udah ada di tempat yang lain. Aku udah jadi orang yang manja, aku udah jadi orang yang nggak berguna, bahkan bisa jadi aku jadi orang yang pergi ke klub mulu kali, ngabisin duit orang tua gitu. Jadi aku waktu itu merenung pas yang setelah aku kelas 9 SMP lah, aku merenung, karena aku mulai merenung kayak, Tuhan ternyata bener ya, kalau waktu itu nggak terjadi mungkin aku nggak akan kayak sekarang. Sekarang aku bisa jauh lebih mandiri, bahkan puji Tuhan sekarang aku kuliah tuh cari sendiri, aku dapat beasiswa. Itu gimana ceritanya tuh? Sempat berarti dapat kuliah tuh
dibayarin orang tua atau gimana? Enggak, jadi karena aku udah tahu kan pas aku naik kelas 12 tuh aku udah tahu papa mama tuh nggak akan bisa bayarin aku kuliah. Jadi aku mikir kayak ya udahlah, aku kayaknya kerja aja karena toh aku nggak mungkin bisa lagi kuliah gitu. Tapi aku punya pengharapan karena aku tuh punya mindset, aku punya pedoman hidup tuh everything happens for a good reason. Jadi sesuatu yang terjadi tuh bukan karena sebuah kebetulan, dan aku percaya nih, aku coba deh SBMPTN, bisa nggak ya kira-kira ada satu universitas yang aku pengen banget dari sejak aku SMP. Nah itu tuh juga mukjizat ya, karena semua orang tuh ujian 2 kali, sedangkan aku hanya ujian 1 kali karena ya nggak punya uang. Kan kalau ujian itu harus bayar 200.000, sedangkan kalau ujian 2 kali harus bayar 400.000. Sedangkan waktu itu nggak punya uang, jadi hanya bayar 200.000 sekali ujian. Aku nggak pernah les juga, aku cuma ngandelin doa. Sejujurnya aku bener-bener cuma ngandelin doa, dan aku percaya kalau emang aku ditetapkan untuk kuliah dan untuk di situ aku bakal masuk. Jadi akhirnya aku cuman ujian 1 kali dan ternyata puji Tuhan masuk dan aku dapat beasiswa. Jadi aku kuliah full. Jadi kuliah aku gratis, bahkan aku dikasih uang saku setiap 6 bulan 4.200.000. Wow, luar biasa. Selalu ada berkat di balik penderitaan. Selalu ada mutiara di balik istilahnya lautan, badai, dan apapun yang tidak kelihatan. Kita balik lagi. Bagaimana Bapak ya dan Ibu melewati setelah keluar? Ya pasti di dalam juga ada segudang cerita. Tetapi setelah keluar berarti kan harus mulai dari bawah. Bagaimana perasaan Bapak yang ditipu? Dan bagaimana perasaan Ibu yang sepertinya dijadikan tumbal ya? Ini bagaimana melewati itu? Tapi jangan lupa silakan dimakan ya. Untuk melewati itu semua, pada saat dia kembali ke rumah masih sempat dia seperti orang linglung, masih maklum lah ya namanya di dalam tahanan ya, masih seperti orang linglung. Cuman pada saat itu kita hanya bisa bersyukur. Kita semua mulai dari nol, yang benar semua habis benar-benar yang titik terendah. Kami berada benar-benar di titik terendah. Bahkan mungkin pada saat itu juga untuk beli beras sulit. Tapi kami yakin dan percaya dengan jika kita benar-benar berusaha, Tuhan pasti menolong kita seperti itu. Dan suami pun kesininya pas dia sudah berada di dalam penjara selama mungkin dia merasa dapat pelajaran, jadi dia agak sedikit ada perubahan seperti itu. Nah terus suami maupun ibu seperti yang tadi saya pertanyakan ya, apakah ada rasa marah dan kecewa kepada orang yang mengkambing hitamkan? Ini kan pasti ya sebagai manusia nih, ini bagaimana ini? Rasa itu pasti ada, rasa kesal itu pasti ada, jengkel, kesel, selalu berkata dalam hati, kenapa bukan kamu? Kenapa harus suami saya? Kalau kamu mungkin nggak seperti ini, kalau suami saya mungkin nggak seperti ini. Iya. Dan dia juga lepas tangan dan tidak membantu keluarga sama sekali. Mungkin dibantu secara dibantulah untuk kayak bahan pokok gitu, dibantu bahan pokok. Tapi kan nggak hanya itu yang kita perlukan. Anak ada yang sekolah, ada bayi yang harus saya tanggung. Pada saat itu rasa benci, dendam ada pada saat itu. Hanya itu yang tersimpan di hati saya sama suami pada saat itu. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin dendam itu sudah mulai hilang, sudah mulai agak bisa sama mereka seperti itu. Ya dalam hidup ini dendam itu sebenarnya tidak pernah menguntungkan. Sesakit apapun, mari kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Karena pada waktu kita dendam, yang rugi kita, ya mungkin yang bersalah sedang enak-enak makan, ya, sedangkan kita begitu sakitnya menahan rasa marah, rasa kesal di hati. Ya, ini adalah sebuah contoh perjalanan, sebuah keluarga yang berjuang untuk kembali bangkit, yang berjuang untuk mendapatkan keadilan, yang berjuang untuk menghadapi perubahan. Tidak banyak anak yang bisa menang menghadapi keadaan yang seperti ini. Mungkin beberapa memilih marah, beberapa memilih berhenti dan tidak mulai mencoba lagi. Bahkan berkata mungkin nggak mungkin lah untuk diterima. Tetapi toh ternyata pada waktu kita bertekad
selalu ada jalan. Dan selalu Tuhan itu melihat seperti tadi, apapun terjadi pasti ada sebuah good reason. Ada sebuah alasan yang luar biasa yang Tuhan sedang merenda dan mengukir sebuah kemenangan, sebuah tujuan, sebuah destiny, sebuah pelajaran di dalam hati setiap kita. Mencari keadilan tidak pernah gampang. Ya, mencari keadilan seperti mendaki gunung yang sangat tinggi. Tetapi mereka sudah membuktikan bahwa pada waktu mereka merangkak dengan darah dan air mata, tetap akhirnya mereka sampai di puncak. Akhirnya peristiwa ini boleh selesai. Walaupun suami harus memulai dari nol. Hari ini bagaimana dengan pekerjaan suami? Setelah keluar dari penjara itu ya, bagaimana ini? Nah, setelah keluar dari penjara, kami pindah ke Bekasi seperti yang tadi Rachel ceritakan. Kena banjir lah ya. Dia harus pindah ke Bekasi yang mana di sana rumah besar sudah terjual. Rachel dan anak-anak, saya sendiri pun pribadi pada saat pertama kali pindah ke sana saya nggak bisa tidur dengan kondisi rumah yang seperti itu. Tapi biarpun seperti itu saya tetap bersyukur. Sekarang suami bekerja di LSM. Itu jadi dari setelah itu dia masuk ke LSM untuk membantu banyak orang berarti ya. Wah, luar biasa. Dia tahu rasanya tidak adil, diperlakukan tidak adil. Kemudian dia tahu rasanya susahnya berjuang mendapat keadilan ya. Dan kemudian Bapak jadi akhirnya membantu di LSM. Di mana sekarang? Di Jakarta kerjanya atau di Bekasi atau di mana? Di Bekasi. Oh, di Bekasi. Nah, berapa banyak nih cerita? Ada pernah sebuah cerita yang mungkin Bapak sebutkan menolong orang dan berhasil ditolong? Mungkin ada beberapa yang pernah dengar? Iya, pernah sih. Banyak ya? Banyak sih yang diceritakan. Ya, bisa satu aja tanpa menyebut nama dan sebagainya. Dia pernah membantu orang dalam kondisi sakit. Tidak punya biaya sama sekali, mereka tidak punya BPJS, sakit yang parah, suami yang membantu dengan mempergunakan sebagai penjamin suami karena dia dari LSM, dia yang menjaminkan diri ke rumah sakit untuk membantu si pasien supaya dapat ditangani dan dapat kamar. Luar biasa. Karena sudah terlunta-lunta, nggak dapat kamar, belum dapat penanganan, jadi suami yang membantu. Rahel mungkin pernah ingat apa yang Papa tolong dengan cerita Papa? Apa ya, banyak sih sebetulnya. Cuman siapa ya yang baru-baru ini, siapa ya yang ditolongin? Si yang sakit juga. Oh, ini sih ada salah satu orang yang suaminya meninggal. Terus dia masalah ini lebih ke masalah keluarganya sih memang. Intinya suaminya meninggal, hartanya juga udah habis, tapi sebenarnya dia perlu ada satu warisan yang perlu diperjuangkan sebetulnya. Karena ya kan anak-anaknya semua sama si ibu ini gitu. Ya, jadi dia butuh itu untuk anaknya. Jadi papa yang bantu ngurusin untuk anak-anaknya bisa makan gitu. Sesudah ini berarti Papa sangat belajar hukum nih ya? Iya. Jadi ngerti hukum. Iya, jadi mengerti hukum. Jadi satu keluarga kalian ini semua sekarang mengerti hukum ya, dari ibu, bapak dan semuanya, dan sudah menolong mungkin puluhan orang supaya mereka tidak dijebak, tidak dihancurkan, tidak ditipu dengan oknum yang minta uang sembarangan dan tidak menolong sama sekali. Ya, selalu Tuhan itu punya destiny dan panggilan, dan mungkin ini adalah panggilan Papa dan panggilan seluruh keluarga untuk benar-benar menjadi penolong, untuk menolong ribuan orang yang sedang mencari keadilan. Ada begitu banyak ketidakadilan di seluruh dunia ini dalam kehidupan. Ada begitu banyak orang kaya yang menekan dan memeras dan semena-mena. Tapi sangat sedikit orang yang mau bangkit, orang yang mau menjadi pembela, orang yang bahkan setelah melewati semua ini berani berdiri. Karena berapa banyak orang yang kemudian jadi sangat takut. Betul. Dan bahkan malah lari ya dari range itu ya. Tidak pernah lagi mau untuk ada di situ karena itu mendatangkan trauma, itu mendatangkan ketakutan. Tapi mereka membuktikan keluarga yang sangat kuat dan sangat berani. Mendekati akhir, apa statement Ibu untuk setiap orang?
statement saya untuk mungkin para ibu Yang mencari di luar sana, keadilan. yang mungkin sedang mengalami atau sedang mencari keadilan. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan melampaui batas kekuatan kita, dan perjuangan tidak akan pernah membohongi hasil. Luar biasa. Tuhan tidak akan memberikan pencobaan lebih dari kekuatan kita. Dari Rahel. Kalau dari aku, ada banyak orang, ada banyak anak-anak tuh yang terkadang merasa ditempatkan di keluarga yang kenapa sih aku harus bertanya-tanya, kenapa sih aku harus ada di keluarga yang seperti ini, atau mungkin, sial juga. iya, atau merasa sial, kayak aku nggak mau, aku boleh, kalau boleh memilih, aku nggak mau dilahirkan ke keluarga yang seperti ini. Cuman yang aku mau bilang buat teman-teman, buat anak-anak yang sekarang ada di posisinya sama seperti yang aku waktu dulu, percayalah, kalau kamu ditempatkan di keluarga itu, Tuhan punya maksud sendiri, Tuhan punya tujuan sendiri kenapa kamu ditempatkan di keluarga itu, gitu. Yang seperti yang tadi aku bilang, everything happens for a good reason. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu ada suatu alasan yang baik. Keadilan bukan hal yang murah, tetapi keadilan adalah milik Tuhan. Dan saya percaya, sangat percaya, Tuhan adalah Tuhan yang adil. Tapi mulailah kita berlaku adil kepada setiap orang. Karena seringkali tanpa kita sadar, kita juga tidak adil dengan Tuhan. Kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Itu adalah sesuatu sikap yang tidak adil. Kadang-kadang kita juga tidak adil. Kita meminta uang, kita meminta berkat, tetapi kita tidak berusaha. Maka sebenarnya kita tidak berlaku adil. Sekali lagi, keadilan memang bukan hal yang murah. Tapi keadilan selalu akan Tuhan tegakkan. Selalu akan Tuhan berikan. Terutama kepada mereka yang berlaku adil dan mencari keadilan. Sekali lagi, Tuhan adalah Tuhan yang adil. Tidak mungkin Dia memberikan pencobaan-pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Seperti yang dikatakan oleh sang ibunda, Tuhan pasti punya rencana. Pasti Tuhan tidak sengaja memberikan istilahnya cerita dan kisah ini kepada keluarga ini. Ternyata ujungnya untuk menolong dan membantu banyak orang. Segala hal diciptakan, segala hal diizinkan untuk sebuah alasan. Tidak pernah karena untuk menghancurkan sebuah keluarga, tidak pernah untuk menghancurkan sebuah kehidupan, tetapi segala hal berujung untuk sebuah kebaikan. Sekali lagi, tetap bersama kami di episode-episode selanjutnya di MMA Mertua Menantu Aku dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Oh, ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Oh, ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tuhan